Peringatan May Day di Monas bakal dihadiri 400.000 massa. Disebut Prabowo Subianto juga akan hadir di acara tersebut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani Nenawea memberikan keterangan pers terkait peringatan May Day di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin 27 April 2026. Teman-teman saya terima kasih. May Day akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto jam 8 pagi akan dilaksanakan di Monas, akan dihadiri oleh 211.000 buruh dan juga akan dihadiri oleh elemen masyarakat lainnya. Jadi perkiraan massa akan mencapai 400.000 buruh. Seluruh massa akan berkumpul jam 7 pagi di Silang Monas, Jakarta, dan seluruh komodasi buruh 99% hadir di dalam perayaan May Day. Kalaupun ada kawan-kawan yang melaksanakan kegiatan lain di luar Monas, kami tetap menghormati dan menghargai sikap tersebut, tetapi tentu tidak mengurangi hakikat persatuan dan kesatuan buruh. Kami berterima kasih Gerakan Buruh Indonesia. Hari ini sahabat perjuangan kami Bung Jumuh Hidayat resmi diangkat menjadi Menteri Lingkungan Hidup di Kabinet Bapak Prabowo Subianto. Kami sudah mengetahui itu dari seminggu yang lalu, dan kami ini merupakan kehormatan bukan hanya buat organisasi Bung Jumuh, tapi buat seluruh komunitas buruh yang ada di Indonesia. Karena itu adalah kepercayaan penting untuk gerakan buruh. Nah, kami berpesan kepada Bung Jumuh tetap mempertahankan idealisme dan ideologi perjuangannya walaupun sudah jadi menteri. Yang berikutnya kami berterima kasih kepada Bapak Presiden. Undang-undang PPRT sudah disahkan. Lalu Satgas PHK besok atau lusa akan diumumkan. Lalu aturan outsourcing tadi yang Mbak Erika Kompas tanyakan akan dibatasi jenis pekerjaan, akan dibatasi tahun bekerjanya. Jadi hanya 5 jenis pekerjaan. Dia kembali ke Undang-Undang 13 tahun 2003. Ini suatu sikap yang kami sangat-sangat hargai, sikap tepat janji oleh Presiden yang menepati janjinya, dan beliau saya mendengar akan memberikan sesuatu yang istimewa untuk buruh Indonesia pada saat pidatonya tanggal 1 Mei 2026. Yang istimewa teman-teman sekalian, nanti di panggung utama seluruh pimpinan buruh akan bersama-sama Presiden. Bersama, kalau tahun lalu hanya 4 pimpinan buruh, tahun ini 25 pimpinan komunitas buruh akan bersama-sama duduk dan berdiri bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ada lagi pertanyaan teman-teman sekarang? Pak, ya. Yang outsourcing itu kan sempat didorong jadi substansi di UU Ketenagakerjaan yang baru. Nah itu berarti sudah cukup di level Kemenaker? Ya, tentu akan diperkuat oleh undang-undang, tetapi saat ini akan dikeluarkan aturan Kemenaker, tapi akan dimasukkan dalam pasal di Undang-Undang Cipta Kerja. Kapan Undang Cipta Kerja itu akan dilaksanakan dan akan selesai? Saya pastikan sebelum Oktober 2026. Karena itu amanah MK, tidak boleh lewat dari Oktober 2026. Jadi akan selesai sebelum Oktober 2026. Dan saat ini kami seluruh komunitas buruh sedang menampung, sedang membuat usulan bagaimana undang-undang ini tidak digugat kembali oleh komunitas buruh ataupun oleh pengusaha. Jadi undang-undang harus berkeadilan dan bisa membuat keadilan untuk semua elemen masyarakat. Ada lagi? Oke. Ojol saya tidak bisa menyampaikan apa yang diucapkan Presiden karena tidak boleh menurut Presiden, tapi saya tahu persis Presiden dan jajarannya berupaya keras dalam sebulan terakhir Amerika untuk menemukan solusi untuk ojol, meliputi jaminan kesehatan, jaminan sosial, dan intinya benar-benar pekerjaan ojol itu benar-benar sangat diperhatikan oleh pemerintah. Dan Presiden saya mendengar juga akan menyampaikan itu dalam pidatonya pada saat hari Jumat nanti jam 8 pagi. Bisa tambahkan soal ojol ya Mbak? Ya. Karena ini adalah akan pembahasan kedua di International Labour Conference di Jenewa. Tahun lalu sudah dibahas dan tahun kedua ini bulan 6 itu akan dijadikan konvensi. Jadi kita akan mendorong Pak Presiden untuk mengatakan bahwa beliau itu bersedia untuk nanti untuk meratifikasi. Itu yang paling penting. Ya. Ada lagi? Cukup? Cukup. PHK sendiri, Oke. Ini nanti di hari May Day udah mulai diumumkan Ya, jalan. Satgas PHK saya tegaskan sekali lagi akan diumumkan sebelum May Day. Satgas PHK besok atau lusa bahkan sebelum Rabu saya mendengar akan diumumkan oleh pemerintah dan langsung bekerja secara langsung, akan diisi oleh tokoh-tokoh buruh, oleh akademisi, oleh para pejabat-pejabat kementerian lintas sektoral, dan ini benar-benar sangat kuat karena sangat taktis. Jadi bukan hanya Satgas PHK judulnya Bung Vito, Satgas PHK dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Jadi melingkupi kesehatan, pendidikan,
lalu perumahan dan jaminan sosial. Jadi itu menggantikan DKBN. DKBN saya tegaskan bukan presiden tidak menepati janji, kami para pimpinan buruh yang meminta agar dibuat simpel menjadi Satgas PHK tapi lebih efektif dan lebih simpel, karena kalau dewan lagi kebanyakan lembaga dan APBN sudah ada, dan sudah ada LKS tripartit yang menjadi wakil para serikat pekerja, pengusaha dan juga pemerintah. Dan di undang-undang. Jadi LKS tripartitnya diperkuat lagi oleh Satgas PHK dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Nanti minggu ini Bang ya? Saya pastikan insya Allah sebelum hari Rabu diumumkan. Mudah-mudahan. Bang Adi, berarti kan kalau tadi yang outsourcing itu hanya boleh 5, itu berarti di luar 5 nggak boleh? Nggak boleh. Kita Dan kembali itu ke- sudah ada sanksi pidananya, Mbak. Jadi kalau itu disampaikan oleh pemerintah aturannya dan ada batasannya, saya mendengar hanya wajib 1 tahun. 1 tahun yang harus diangkat jadi pegawai tetap. Dan hanya terbatas di majelis pekerjaan. Saya spill misalnya diver, ada security, ada catering, ada jasa cleaning service, jasa layanan pertambangan. Ini jasa layanan bukan pekerja pertambangan, jasa layanan pekerjaan pertambangan. Di luar itu berarti semuanya Semuanya harus pegawai tetap, nggak boleh di outsourcing. Cukup? Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.